Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade Investment. Teman-teman, hari ini IHSG-nya berhasil tembus 7.000 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ngamatin itu hari ini terjadi lagi tarikan di akhir ya teman-teman, yang membuat IHSG itu bisa menembus 7.000. Untuk saham-saham di sektor-sektor ini teman-teman yang saya bahas nanti itu secara pergerakan dia hari ini bagus banget ya, lanjut naik setelah beberapa hari kemarin naik teman-teman. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, hari ini IHSG-nya ya kondisinya dalam mirip seperti kemarin teman-teman, yaitu ada tarikan di akhir sehingga IHSG-nya bisa lewatin 7.000. Dan kondisinya seperti apa? Kita akan lihat dulu teman-teman. Untuk kondisinya adalah seperti ini. Jadi untuk supportnya 6993 hari ini, itu adalah resistan hari ini teman-teman ya. 6993 atau 6995 lah. Itu adalah merupakan resistan hari ini, berhasil dilewatin. Nah terus kalau teman-teman yang sempat memantau pergerakan IHSG secara intensif seperti itu sebenarnya hari ini tuh dia tadi sebelum closing beberapa waktu tuh IHSG-nya masih belum mampu ngelewatin 7.032. Namun demikian closingnya ditarik teman-teman. Nah ini teman-teman bisa ngelihat closing dari IHSG itu seperti ini ya. Jadi memang dia closingnya ada ditarik. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini yang batas kirinya ini adalah, di bagian kirinya ini adalah kemarin ya, tanggal 2, yang hari ini tanggal 3. Jadi memang IHSG-nya ditarik. Nah, kalau mau ngelihat tarikannya itu teman-teman, kebetulan saya tadi pas ini ya, pas istilahnya saya punya datanya seperti itu. Nah, ini yang open di bagian kiri ini adalah beberapa saat ya. Ini istilahnya beberapa jam sebelum closing seperti itu. Dan di bagian kanan adalah setelah closingnya. Teman-teman bisa ngelihat ini Bank Mandiri dari 8150 ya ke 8250. GoTo-nya juga ada tarikan teman-teman. Tadi GoTo-nya sampai ke 298 tapi closingnya 296. Astra Internasional teman-teman bisa ngelihat dari 6425 closingnya adalah 6600 ya. Kemudian Artonya sih memang cukup tinggi terus, main tinggi terus teman-teman hari ini. Arto, United Tractor juga sama ya, bermain tinggi terus. Nah, EMTK ini juga kencang, dan juga Adaro teman-teman. Adaro juga memang dari pagi kencang. Jadi tarikannya adalah ya lebih karena saham-saham yang saya sebut tadi teman-teman. Sedangkan untuk BCA memang bermainnya di sekitar 76 aja. Untuk BRI, Bank Mandiri sebenarnya tipis saja pergerakannya. Nah untuk Telkom, sejak kemarin memang masih bermain tinggi dan masih bermain di resistan terus seperti itu. Dan untuk sektor telekomunikasi ini termasuk yang sektor saat ini yang bergerak teman-teman. Ada sektor telekomunikasi, energi, dan juga Astra. Ya, hari ini dia banyak bergerak. Nah, kemudian kita tengok dulu untuk support resist dari IHSG ya. Karena IHSG-nya closingnya di atas candle sebelumnya. Jadi tadi pada saat mempersiapkan dokumen ini, teman-teman, persiapan konten ini, IHSG-nya itu masih belum mampu ngelewatin 7.030-an. Ya, 7.030-an. Saya belum kecilin. Nah, jadi tadi masih belum ngelewatin 7.030-an. Tapi closingnya berhasil ngelewatin itu, sehingga resistan candle berhasil dilewatin. Jadi hari ini yang dilewatin adalah resistan di 6993 yang akhirnya menjadi supportnya IHSG. 6993 ya supportnya. Kemudian resistan candle di 7046 juga berhasil dilewatin karena
7032 berhasil dilewatin karena closingnya di 7046. Nah, untuk resistan berikutnya IHSG itu ada di 7071 teman-teman. Ada di 7071 dan kemudian di 7112. Kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak indeks ya. Kalau penggerak indeks kan udah saya bahas tadi ya. Jadi untuk penggerak indeks hari ini ya seperti yang saya ceritakan tadi ya, kondisinya adalah tarikan dari beberapa bank seperti beberapa saham seperti Telkom, GoTo, Arto ya. Arto main tinggi, United Tractor, MTK dan Adaro. Tarikan di akhir sesi membuat IHSG break resistan berhasil ngelewatin 7000. Saham-sahamnya mix seperti itu. Nanti secara detail saya akan bahas di sektor ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk kondisi market teman-teman. Silakan diperhatikan, saya refresh. Nah, ini barusan tadi Eropanya banyak merah, ini hijau ya. Jadi opening tadi kan merah, saya refresh langsung hijau ya. Jadi untuk Dow Jones tadi malam dia cukup dalam juga terkoreksi ya, 1,2. Nasdaq tipis aja sih 0,16. Nikkei hari ini sih Asia mix ya, 0,5 plus, Hang Seng-nya 0,5 plus, Shanghai-nya 0,7. Kemudian untuk Eropa sore ini hijau tipis ya. Untuk Dow Jones nanti Dow Jones malam ini futuresnya dia masih hijau. Kita lihat dulu untuk kondisi ini teman-teman, kondisi di chartnya ya. Sekarang kita lihat dulu untuk kondisi chartnya supaya lebih jelas. Nah, ini adalah untuk ini Dow Jones tadi malam memang dia terkoreksi setelah beberapa hari naik ya. Nasdaq sedikit aja, SP 500 ya koreksi tapi masih sedikit saja. Ini Asia memang secara chart masih belum begitu bagus ya. Kemudian Nikkei ini adalah Eropa ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman dari crude oil. Kita bisa ngelihat untuk crude oil sekarang di titik penting di sekitar $93 teman-teman. Kalau jebol support di bawahnya itu ada di 91 sekian ya. Kalau misalkan itu turun dalam lewatin 91 bisa kemungkinan turunnya dalam, jadi mesti hati-hati untuk pemegang atau teman-teman yang tertarik dengan saham-saham yang terkait energi. Kemudian natural gas juga dia sudah turun ya secara harga. Coal-nya masih bermain di 403 teman-teman. Kemudian untuk nikel harga metal-metalnya ini saat ini turun ya. Jadi hati-hati juga yang megang saham metal ya. Saya tadi pagi sih buyback Antam tapi udah langsung saya buang lagi teman-teman karena ya memang tidak mampu untuk lewat lebih tinggi lagi kan seperti itu. Kemudian untuk palm oil kembali lagi dia berada di bawah 4.000 ringgit, jadi di bawah harga psikologis. Untuk emas kemarin kan sempat naik tapi ini seperti tertahan di resistan seperti itu. Kemudian untuk jagung ini harganya turun ya. Untuk kedelai juga harganya turun. Kemudian kita tengok dulu teman-teman untuk saham-saham yang hari ini bergerak, indeks saham, karena dari sini kita dapat peluang ya. Kita refresh dulu. Hari ini yang banyak bergerak adalah saham dari sektor teknologi teman-teman. Saham dari sektor teknologi itu tadi sudah saya cek ada Bukalapak, EMTK dan GoTo ya. Bukalapak kok kenceng sekali Pak pergerakannya. Sedangkan GoTo enggak. GoTo ini dia posisinya ini strategis sekali soalnya GoTo teman-teman. Karena GoTo tuh berada di market cap 5 besar. Jadi kalau GoTo ini gerakannya kenceng, ini indeksnya bisa overheat. Jadi memang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa GoTo ini kemungkinan tidak sekenceng dulu. Karena GoTo sendiri kan sudah menyandang
LQ45, Kompas 100, IDX 30, 80. Sedangkan buka saya rasa belum sebanyak itu teman-teman. Kita cek dulu. Nah, buka ada di LQ45 sama Kompas 100, tapi di IDX 30, 80 enggak ya. Buka, salah saya, BRPT, buka. Saya koreksi ya, buka ada di LQ45, Kompas 100, IDX 30 ya, IDX 30. SMC Liquid, SMC ini. Jadi ya menarik juga ini, boleh dipantau juga teman-teman. Buka, udah masuk ke indeks itu. Nah, buka ini tentu dia lebih ini ya, karena indeksnya dia kan nggak ini, dia bukan di posisi penggerak bursa seperti itu. Dia posisinya sendiri. Untuk buka ini teman-teman bisa cek di sini dengan cara diurutkan, dicari B buka. Itu dia berada di urutan 54. Tadi pagi masih 55, sekarang berada di 54. Berarti dia naik ya. Kalau dia market cap-nya tinggi, dia akan semakin naik. Jadi ini tadi adalah saham dari sektor teknologi teman-temannya, yaitu ada EMTK, Buka, dan GoTo. EMTK, Buka, dan GoTo. Coba akan saya bahas chartnya. EMTK, Buka, dan GoTo ya. Oke, kemudian di sini coba ya ini EMTK. Ya, EMTK memang rebound ya teman-teman. EMTK memang rebound. Memang kemarin EMTK itu kan terkoreksinya sampai di 38, dan di 38 dia tidak turun lebih dalam, lanjut lagi naik ke atas. Memang tren naik ini untuk MTK ini bagus ya. Kenapa? Karena dalam tren naik ini koreksi dia hanya sampai ke 38 retracement. Lanjut naik, terkoreksi lagi ke support 23, baru naik lanjut lagi. Untuk supportnya jelas di 1870, resistan di 1981. Kemudian untuk buka teman-teman, buka memang masih downtrend banget hitungannya ya, karena memang harganya dia kan sempat di tinggi ya, sempat di 1000-an. Ini kan baru sepertiganya. Saya dulu pernah beli buka di atas ya. Harusnya memang saya buyback lagi, tapi ngelihat bentuknya masih konsolidasi seperti ini sebenarnya bukan tipikal saya, saham-saham saya, karena konsolidasinya cukup lebar ya, walaupun dia pergerakannya juga saat ini juga lebar banget hari ini. Lagi kalau teman-teman tarik seperti ini kan, ini sudah break ya, ini udah break. Nah, untuk lebih jelasnya sih saya rasa bisa menggunakan chart yang lebih gede seperti ini. Kalau misalkan kita lihat dari tertinggi ke terendahnya teman-teman, kita coba mencari swing high ke swing low-nya ya, kira-kira posisi pergerakan dari si buka ini sampai di berapa. Buka itu masih panjang banget teman-teman ya, sekarang baru 300 ya. Oke lah, besok saya pantau lebih ketat lagi. Ini di monthly aja belum kebaca, jadi kayaknya saya mesti gunain, karena dia saking turunnya lama, jadi apa ya, bentuknya masih sangat sideways sebenarnya gitu. Oke, ini kan simple aja sih sebenarnya. Kalau ngelihat seperti ini kan ya titiknya tuh kan di sini dia masih sideways ini. Jadi kuncinya box ini dulu keluar, jadi 324 ya. Kalau kita lihat, kita hubungkan ke beberapa titik yang paling banyak dilewatin. Baru kemudian di sini ya, box-boxnya seperti itu. Baru kemudian ini. Kenapa nggak pakai Fibo Pak? Karena dia rentangnya pendek tapi panjang banget, jadi masih konsolidasi. Tapi seandainya menggunakan Fibonacci bisa juga. Kita tarik dua titik yang mana ini di sini bisa. Nah, di sini bisa. Nah, dari sini kita bisa tarik. Nah, ini kan resistan pertama aja belum lewat ya, teman-teman. Resistan pertama dari buka itu ada di 3660. Wah, Pak, kelamaan dong, Pak, nunggu. Iya, kalau memang teman-teman mau spekulatif buy ya silakan. Tapi ya ini barang kan bentuknya masih sangat sideways sebenarnya, masih banyak resistannya ya. Mungkin positioningnya sedikit aja dulu, baru kemudian kalau naik average up seperti itu. Karena ini barang harganya baru sekitar sepertigaan, lebih ya, sepertigaan
dari harga sebelumnya, harga tertingginya maksud saya. Tadi adalah buka, kemudian EMTK udah ya, buka dan sekarang GoTo ya. Nah, sekarang kita bahas GoTo. GoTo adalah seperti ini. GoTo ini kan turun ya. Jadi karena turun, maka coba kita ukur dulu koreksi dia kemarin tuh sampai di berapa. Jadi GoTo ini dalam tren dia naik, teman-teman. Kan dia jebol tuh. Koreksinya dia itu sampai hampir 61. Dia nggak kuat di 38 retracement, targetnya ke 61 di 270. Tapi kemarin juga sudah sampai di 280 hampir. Ini udah naik lagi hari ini dan sentuh resistan di EMA 2 di ini resistan di 50 retracement. Kalau misalkan mantul saat ini resistan dia di 299 300-an teman-teman. 300-an, kemudian 310, 312, kemudian 325 itu adalah resistan dari GoTo. Itu tadi adalah saham-saham dari sektor teknologi teman-teman yang saya bahas karena sektor ini hari ini bergerak paling tinggi. Kemudian adalah sektor infra teman-teman yang ini ya. Yang sektor infra sahamnya apa aja? Nah ini sektor infra teman-teman. Sahamnya ada beberapa, nggak saya bahas semua. Ini ada Friend, Excel, dan ISAT. Ini artinya saham-saham sektor telekomunikasi itu ternyata dia banyak bergerak hari ini. Oke, kita langsung comot aja ke sektor infra, yaitu sektor telekomunikasi ya teman-teman. Yaitu Friend, Excel, dan ISAT ya. Kita lihat aja Friend langsung. Nah, Friend, rebound kemarin nggak saya analisa karena konsolidasi ya. Friend ini ya sebenarnya juga seperti ini. Kayak saya lebih suka menggunakan weekly untuk Friend untuk chartnya. Ya dimana supportnya dia teman-teman ada di 95 ya. Terus lewat 100 ini kan psikologi dia bisa lewat kemarin. Berikutnya ada di 108 ya, 108. Kalau kondisinya seperti ini, lebih enak di weekly-nya. Resistan di 108 sementara targetnya di 120. Cuman kebiasaan atau hafalan saya trading di Friend ini dia sering apa ya, ketika ketemu resistannya pada take profit seperti itu. Jadi itu yang saya urungkan atau saya jarang jadinya trading di Friend. Silakan teman-teman kalau memiliki kebiasaan yang teman-teman hafalkan silakan berikan komentar ya. Setelah Friend ada Excel ya. Excel itu kan kemarin nggak bergerak hitungannya ya. Hari ini langsung gas dia teman-teman. Nah, Excel itu resistan dia sebenarnya kan sudah sampai di 78 retracement tapi terkoreksi lagi 50 terkoreksi lagi baru kemudian naik lagi. Nah, bentuknya itu kemarin kan seperti triangle ya. Di sini seperti triangle seperti itu. Kalau kita menggunakan body candle-nya ya, body candle seperti itu. Hari ini break. Kenaikan ini udah sampai di berapa? Sampai 50 retracement. Jadi kenaikan 50 retracement langsung 61 dan ini sepertinya 78 pun dia 78 retracementnya juga kemungkinan hampir kecapai hari ini, hampir kecapai. Jadi itu adalah Friend, Excel ya, kemudian tambah ISAT ya. Hari ini memang harinya sektor telekomunikasi ya teman-teman. Nah ini sektor telekomunikasi Indosat bagus banget ini pergerakannya, dia bisa lewatin high candle sebelumnya 7025, berikutnya ada di 7400-an teman-teman. Masih menarik, tapi saran saya untuk membeli adalah buy on weakness ya. Kemudian tak lupa sektor telekomunikasi lainnya, Telkom coba saya cek. Nah Telkom ini pelan-pelan melaju terus teman-teman. Memang ini kondisinya memang sektor telekomunikasi ini kan bukan sektor yang ini ya, sepanjang tahun selalu diperlukan seperti itu telekomunikasi. Apalagi semakin berkembangnya orang seperti itu, jasa layanan telekomunikasi itu sangat diperlukan. Jadi memang sektor ini bagus ya. Cuman sahamnya kan tinggi, hitungannya kan seperti ini. Jadi kalau membeli ketika dia terkoreksi dalam itu adalah saatnya untuk membeli. Teman-teman masih ingat Telkom itu kan kemarin saya beli banyak tuh di sekitaran 4.000 hampir sampai 4.200-an ya. Terus resistannya kemarin kan saya bilang di 4250-an. Jadi sebelumnya saya belinya masih di sini. 4130-an, 4120-an, resistannya
4225, baru kemudian 4350, lanjut ke 4480-an. Itu tadi sektor infrastruktur teman-teman. Terus kemudian kita tengok dulu Infra 18 sahamnya apa. Kalau sahamnya itu pernah dibahas, saya nggak akan bahas. Excel, ISAT ya. Jadi di sini karena Excel dan ISAT sudah saya bahas, maka saya akan membahas United Tractor dan Akra, Medco, TOWR, Telkom sudah ya. TOWR belum ya, nggak apa-apa. Saya bahas saja, tapi saya coret datanya dulu. Jadi di sini saya akan cek dulu untuk United Tractor. Sepertinya tadi udah saya bahas ya. United Tractor bukan UNVR. United Tractor teman-teman bisa ngelihat ya. Ini saham break 33520 teman-teman, atau resistan sebelumnya. Apakah ini all time high? Belum ternyata teman-teman. Jadi memang di dalam monthly-nya dia itu ada resistan di 34400, kemudian ada di 40500. Ini modelnya barang ini adalah buy on weakness ya teman-teman, buy on weakness. Setelah United Tractor ya, maka kita akan cek Akra teman-teman. Akra ini masuk ke sektor energi, yang mana sektor energi hari ini banyak bergerak. Teman-teman, ini sektor energi banyak bergerak. Akra adalah kelanjutannya kemarin ya, ini barang. Memang ada berikutnya adalah di 1390 resistannya. Setelah itu ada Medco, TOWR ya. Kita cek. Medco itu sektor energi, cuman minyak ya mepet ya teman-teman. Medco, Elsa itu rata-rata bentuknya sama ya. Medco, Elsa rata-rata bentuknya sama seperti ini. Terus kemudian Medco, Elsa rata-rata bentuknya sama seperti ini. Medco-nya, Elsa sekalian saya bahas saja. Nah, Elsa juga sama, retracement dari, atau istilahnya rebound dari retracementnya, di 50 retracement Elsa ya. Memang itu titiknya orang ngantri ya teman-teman. Untuk Medco sendiri itu lebih bagus sih, karena dia nggak sampai turun di bawah 38 retracement. Sampai turun di bawah 38 retracement. Kemudian TOWR ya. TOWR itu termasuk grup di telekomunikasi, tapi tadi saya nggak sempat bahas. Nah, seperti ini kondisinya. Ya memang dia perjalanannya masih cukup panjang teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, di sini 50 retracement-nya dia adalah di 1244 ya. Seperti itu teman-teman. Maksud saya trennya ini memang menarik sih. Perjalanannya kalau dari sini kan kita bisa ngelihat nih dalam daily-nya. Coba kita cari resistan-resistannya kalau kita gunain tren yang lebih besar ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dia udah ngelewatin 50 ya. Di sini terus terkoreksi terus naik lagi. Ya, nih. Jadi ini barang itu sudah melewati 50 dan di 50 ini nggak terkoreksi lagi, tapi justru ngetes resistan sebelumnya. Jadi ini barang secara pergerakan bagus ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya adalah IDX value 30, teman-teman. IDX V30 kita lihat di sini aja. IDX V30. IDX V30, value 30 itu sahamnya apa aja? Kalau sudah dibahas nanti saya nggak akan bahas, teman-teman. Buka sudah saya bahas ya, Buka udah saya bahas, jadi saya coret. Adaro, United Tractor sudah, Medco sudah ya, Astra sudah ya tadi. Kemudian Indotama Raya belum. Jadi saya hanya bahas di Adaro ya teman-teman. Adaro kita cek dulu. Ini kenceng juga hari ini. Nah, cuman ini kenaikannya ini hanya membalas penurunan yang kemarin. Sepertinya kita cek apakah penurunan kemarin volumenya kecil. Nah, ini volumenya sih biasa aja ya. Jadi sepertinya hanya untuk orang kemarin keluar terus buyback lagi kan, seperti itu. Adaro, kemudian DSNG teman-teman ya. DSNG ini retracement atau rebound dari retracementnya ya. Jadi kalau seperti ini kita hapus, dia akan naik. Ini kenapa dibahas Pak? Karena dia masuk di ini tadi teman-teman, masuk di scanner indeks tadi ya. Gak apa-apa. Jadi dia terkoreksinya memang sampai di 50 retracement, tapi hari ini rebound lagi naik di atas 38 dan 23,6. Kemudian
adalah Medco sudah ya, tadi Medco sudah, Astra Internasional sudah, sekarang Indo Tambang Raya ya, ITMG. ITMG ini mau bilang apa kita, karena ini barang kan nggak turun-turun, jadi ya sementara dia ketemu resistan gitu aja ya. Nah, kemudian kita masuk ke IDX Growth teman-teman. Di sini Q 30 maksud saya. Quality 30. Kalau udah ada sahamnya saya nggak akan bahas. Buka sudah saya bahas. Jadi di sini saya hanya bahas Bevin, ESA ya, MTK ya. MTK sepertinya udah, Medco udah ya. Yang lainnya MTK udah saya bahas, jadi saya hanya bahas Bevin ya, ESA ya. ESA sama BRPT sama TPIA sekalian. Sekarang untuk sahamnya Bevin. Bevin itu dari kemarin sebenarnya udah saya sampaikan juga teman-teman. Ini barang termasuk bagus pergerakannya ya. Jadi memang rutin turun, memang ya maksud saya volatil, tapi ketika dia terkoreksi itu juga pantulannya juga cepat ya. Bevin. Bevin saat ini resistan masih ada di 1240. Setelah itu adalah ESA ya. Setelah itu adalah ESA. ESA juga bagus pergerakannya ya. Nah, ESA juga bagus, dia rebound setelah retrace. Jadi memang perlunya teman-teman ketika ngelihat satu saham yang terkoreksi itu adalah kita cari di mana sih supportnya. Kalau udah ketemu supportnya, maka disitulah kita antri, ada di 2338 seperti itu. Tidak jebol dari 38 berarti dia bagus secara pergerakannya. Kemungkinan besar masih akan lanjut. Tadi udah saya bahas Bevin, ESA, saya tambahin ESA grupnya adalah BRPT sudah tadi ya. BRPT belum ya. BRPT juga sama ya teman-teman, ini adalah sekumpulan saham-saham yang biasa saya bahas bersamaan antara BRPT, ESA, dan TPIA ya. Ini saham bagus pergerakannya ya. Kita lihat resistan-resistannya pakai apa? Pakai monthly aja nggak apa-apa ya. Coba kita lihat. Ini memang pergerakannya seperti ngebentuk ini ya. Triangle seperti itu. Saya pakai monthly kok banyak jarumnya juga. Saya coba pakai ini aja. Sebenarnya ini polanya itu cukup terbaca teman-teman ya. Ketika ketemu resistan, balik arah seperti itu. Ya cobalah kita turutin resistannya aja. Ini sudah ke break. Ini ya pakai yang ini aja karena paling banyak dilewatin. Ya udah ngelewatin resistan di 955 teman-teman. 955 ini juga kalau misalkan kita bikin di sini ada resistan di sekitar 1100. Kita gunain ini aja. Resistan candle aja ada di 1050. Sekitaran 1050 sampai 1060. Kemudian di 1100 untuk BRPT. ESA udah, TPIA sekarang. TPIA ya dia rebound dari retracement-nya teman-teman. Dimana retracement dia hari ini sentuh 50 atau umumnya orang antri ya rebound. Tapi kunci pentingnya dia masih belum mampu ngelewatin 38 di 9275. Jadi kuncinya masih di 38 retracement 9275 teman-teman. Oke, kemudian indeks berikutnya adalah tadi kan udah saya bahas. Indeks berikutnya adalah indeks P80 SMG Liquid sudah. Indeks P80 itu ada BRPT atau BTPS ya. Kita cek dulu BRPT. Oh, ini yang paling banyak turun ya. Indeks yang paling banyak turun. Enggak, ini indeks 80. Ada buka sudah, Bevin sudah, BTPS, ada Arto ya. Arto coba ya teman-teman. Arto ini masih sama sih ceritanya dengan kemarin, apalagi dia ketemu resistan. Jadi ini adalah buy on weakness aja teman-teman ya. 10.200 kemudian 9.700 untuk Arto ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham yang kemarin terkoreksi dalam beberapa dan hari ini kira-kira gimana kabarnya, itu Harum contohnya. Nah Harum kemarin kan ARB teman-teman ya, hari ini kan buyback juga, cuman turun berikutnya, jadi bentuk sinyal adalah doji, berarti ini butuh konfirmasi besok.
Sebenarnya cukup bagus ya hari ini. Harum, kemudian Antam juga. Antam juga hari ini juga. Nah, seperti ini Antam juga bagus. Terkoreksi sampai support pertama yang kemarin saya bahas, support keduanya masih belum sentuh. Karena low-nya dia adalah di 1910-an, baru kemudian naik lagi. Ya, Antam ini oke pergerakannya. Terus Harum yang kemarin saya ARB yang mau saya bahas ini. Hari kemarin ARB tapi hari ini udah ada perlawanan. Terus kemudian yang ARB berhari-hari yaitu Sido. Tadi sudah ada perlawanan, teman-teman. Setidaknya hari ini udah ada perlawanan. Saya tadi sempat masuk tapi saya jual hanya di 8.000, teman-teman. 800 karena 800 adalah resistensi pertama. Jadi saya jual di 800 langsung kejual dan sekarang turun. Berarti ini masih butuh konfirmasi besok apakah masih ada yang ngelawan ya, mau ngejual seperti itu. Nah, kita lihat dulu untuk Sido. Nih. Hari ini sih masih besar sekali volume turunnya, teman-teman. Jadi sementara hati-hati dulu karena ini barang turun ya. Nah, kemudian kita bahas sektor secara umum ya, teman-teman. Kalau tadi kan perincian. Nah, sektor banking gimana, Pak? Sektor banking tuh hari ini banyak yang menguat, teman-teman. Big cap bankingnya banyak yang menguat. Memang kalau IHSG itu beneran mau naik, itu sebenarnya tandanya tuh di saham banking. Saham bankingnya kemana gitu loh. Saham bankingnya hari ini rata-rata main di resi semua, teman-teman. BNI, BRI, Bank Mandiri ya. BCA juga. Kalau BTN ini masih konsolidasi. Dan namun juga ada pergerakan ya. BNGA juga konsolidasi, masih belum break seperti itu. Kemudian untuk digital ya. Digital saya masih di Arto, saya tunggu dia mau terkoreksi. Nah, kemudian BBYB hari ini juga masih melanjutkan kenaikannya lagi, teman-teman. BBYB itu dia ada resistan di 1470. BBAI enggak, saya rasa ini yang lainnya BRIS. Ya, BRIS. Hari ini dia sentuh 1512, teman-teman. Itu adalah support kedua, namun demikian terus ditarik sampai 1570. Inilah bagusnya kalau kita bisa memahami di manakah letak koreksinya barang-barang yang sedang lari seperti itu. Kemudian yang lainnya nggak ada, ini hanya yang kemarin pada bergerak BGTG, BNBA ini sedikit ada koreksi tapi tolong dicek besok karena memang ada kemungkinan kalau saham-saham itu lari itu besoknya ada minor correction seperti itu ya. Bevin tadi udah saya bahas ya. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya coba BVIC juga sama dengan BNBA dan BGTG tadi ya. Nah, teman-teman berikutnya adalah sektor Astra. Astra sendiri hari ini Astra Internasional lari ya. Auto juga sama, ISGR tapi balik arah. United Tractornya dia bisa ngelewatin high-nya ya, teman-teman. Tadi udah saya bahas juga. Kemudian untuk sektor consumer ini sebenarnya udah mulai ada perlawanan beberapa Garuda Food, Mayora ya. Tapi kalau Indofood, Unilever ini masih belum nih. ICBP ini juga masih mencari supportnya. Sido yang tadi ya, yang ARB 3 hari sudah ada perlawanan tapi sekarang bentuk candlenya adalah doji lagi. Kemudian sektor energi akhirnya rebound ya setelah retracementnya sampai 50 retracement seperti Elsa, Medco tadi udah saya bahas juga ya. Perusahaan gas juga sama rebound juga. Koreksinya kemarin kan hanya tipis belum sampai di 38 retracement. Akra juga tadi udah saya bahas. Untuk saham-saham sawit hari ini masih mencari supportnya ya teman-teman karena juga sawitnya juga di bawah 4.000 ya. Jadi nggak jadi naik lah seperti itu. L-shape juga sama terkoreksi tapi rebound lagi. SMS juga ini yang kecil-kecil yang kemarin kenaikannya bagus hari ini sama juga. Intinya pada terkoreksi semua ya. Kemudian saham-saham yang terkait call ini saya bahas ulang ya, Harum ya. Harum intinya kemarin ARB tapi hari ini doji jadi kita lihat besok lah. Indotamar Raya tadi udah saya bahas, Adaro udah saya bahas, PTBA ya intinya masih tertahan atau konsolidasi di area-area resistannya. Ini hari ini United Tractor tadi udah, Indika juga sama bentuknya rata-rata konsolidasi di puncak ya.
Ini Toba, ini setelah naik terkoreksi dan ini ada perlawanan lagi, teman-teman. Nah, kemudian untuk saham-saham metal, harga metalnya kan balik lagi, teman-teman. ADMR nih juga akhirnya dia terkoreksi lagi. Kemudian Antam udah saya bahas ya, jadi 1970 berhasil tadi sempat jebol tapi bisa closingnya di bawah lagi di area situ. Saat ini sih support di 1970 itu support, kemudian di 1883 support. Inco juga rebound dari retracement-nya di 5821, resistan 6085 berhasil dilewatin ya. Jadi sekarang supportnya di 6080. Tins juga sama, dia terkoreksi dan tertahan di supportnya yang pertama ya. MDK juga konsolidasi teman-teman ya. Nah, kemudian tadi sektor yang jos gandos semuanya Telkom, Indosat, Excel ya, Friend ya, kemudian TOWR ya. Sektor-sektor ini semuanya melaju teman-teman. Ada Mitratel ya. Oke, kemudian sektor terkait oil tadi sudah saya bahas ya, BRPT, SA, TPIA ada di atas. Nah, kemudian nih sektor ini akan saya satukan yaitu konstruksi, properti dan tol serta semen. Konstruksi adikarya masih belum ada pergerakan sampai sekarang. Ini untuk properti mulai bagus tapi sama masih banyak jarum juga, artinya masih pada koreksi. Yang cukup bagus adalah Asri ya, BES. Sesi A masih belum kemana-mana teman-teman. CTRA konsolidasi, SMRA konsolidasi. Kemudian untuk semen ini nggak kemana-mana ya, SMCB balik arah lagi. Transportasi perkapalan teman-teman, ASA masih belum, kenaikannya nggak gitu kenceng. Bird walaupun kemarin ada rebound, hari ini masih belum mampu naik lagi. SMDR juga masih belum ya teman-teman, masih retracement setelah sampai puncaknya kemarin. Kita tengok yang lainnya, HIS juga sama retracement. Sektor media MTK-nya ya teman-teman, tadi udah saya bahas di atas. Basic material udah saya bahas juga. Saham-saham sekumpulan saham yang saya pantau ada yang bagus, ESA, maksud saya IMAS dan IMJS ya. IMJS sih dia masih di bawah, kalau IMAS-nya dia hari ini breaknya kemarin ya teman-teman, EMA 200 break kemarin dan hari ini lanjut lagi. Nah, dia masih panjang ya ininya ya, trennya masih jauh, tapi apakah mampu lewatin titik-titiknya, kita ikutin aja pergerakannya teman-teman. Kita bikinkan resistannya. Ini 50 retracement paling pendek aja belum dilewatin ya, di 1026. Yang paling pendek dulu karena realistisnya kan adalah yang paling pendek. Yang lainnya nggak ada sih teman-teman. Kita tengok dulu ya. Kemudian grup Lipo nggak ada pergerakan ini. Saya skip aja ya. Grup ayam juga masih di situ-situ aja teman-teman ya. Kita tengok farmasi, nggak ada pergerakan. Oke baik teman-teman, jadi itu aja ya teman-teman. Kemarin ya IHSG-nya closing ditarik, hari ini IHSG-nya juga ditarik. Tarikan di akhir pada big cap banking membuat saham-saham ini, big cap banking yang memiliki power kuat untuk menggerakkan indeks ini mampu mendorong IHSG untuk tembus di 7.000. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.